Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jumpa lagi di channel Babe Rahmat. Kali ini kita akan bahas surat teman kita yang bernama Ibu Fitri dari Kebumen, Jawa Tengah. Jadi Ibu Fitri ini menceritakan beliau punya pinjaman semula 500 juta, kemudian sudah diangsur beberapa bulan dan akhirnya menyisakan sekitar 400 jutaan, tapi kemudian akhirnya menunggak. Dalam keadaan menunggak, beliau takut karena jaminannya milik orang tua, sehingga setiap kali ditemui beliau selalu menghindar. Berbagai alasan, berbagai kesempatan untuk ditemui itu dihindari, sehingga petugas ini merasa jengkel sampai akhirnya rumahnya dipasang stiker dan sebagainya. Karena rumahnya milik orang tuanya, maka tentu orang tuanya marah dan tidak berkenan, sehingga semakin membuat beliau panik sehingga tidak menghubungi pihak bank. Nah, beliau saat ini sudah ditetapkan dilelang dalam bulan ini, sekitar akhir bulan. Beliau kemudian menanyakan kepada saya apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat gitu, dan bisakah saya minta mengangsur kembali, mengingat sekarang usaha saya sudah mulai jalan lagi. Kira-kira gitu pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, inilah kenapa dalam setiap kesempatan saya menyampaikan pentingnya membangun persepsi dan membangun komunikasi. Membangun persepsi adalah bagian dari strategi untuk membentuk sebuah persepsi, membentuk sebuah penilaian terhadap kita bahwa kita punya iktikat baik, bahwa kita punya niat baik untuk menyelesaikan tunggakan ini. Persepsi yang Anda bangun itu tentu adalah persepsi yang menggambarkan kondisi bahwa Anda sedang melakukan upaya, sedang melakukan perencanaan yang jelas dan terukur dalam rangka untuk menyelesaikan tunggakan Anda. Membangun komunikasi artinya adalah membuat pihak bank tahu, membuat pihak bank paham bahwa Anda sedang melakukan sesuatu. Jadi membangun persepsi itu membentuk image dulu, kemudian membangun komunikasi adalah bagian dari menyampaikan apa yang sedang Anda rencanakan dengan mengkomunikasikannya. Ini salah satu contoh kegagalan debitur membangun persepsi dan membangun komunikasi. Sehingga yang terjadi apa? Bank menganggap debitur tidak beretikat baik. Bank menganggap debitur tidak punya perencanaan yang jelas terhadap kredit macet yang sedang terjadi. Sehingga akhirnya bank mengambil keputusan penyelesaian melalui lelang. Saya sangat menyayangkan ini terjadi, dan beliau pun menyadari kesalahannya. Telah melihat video-video saya sebelumnya, dia sudah langsung paham kesalahan saya di situ. Nah, ini kenapa video ini saya buat lagi, agar Bapak Ibu memahami pentingnya membangun persepsi dan membangun komunikasi. Membangun persepsi dan membangun komunikasi itu di setiap level perlu dibangun. Bagi Bapak Ibu yang saat ini kreditnya masih lancar, kemudian dengan alasan taubat riba karena baru tahu ilmunya, baru tahu hukumnya, kemudian ingin menyelesaikan ribanya, itu diawali dari membangun persepsi dan membangun komunikasi. Begitu juga terhadap Bapak Ibu yang sudah macet, pinjamannya sudah macet.
kemudian bagaimana merubah persepsi yang selama ini terbentuk. Misalnya kasusnya seperti Ibu Fitri yang di Kebumen ini, terlanjur selalu menghindar karena takut, terlanjur tidak pernah mau menemui karena takut, akhirnya terbentuk persepsi negatif terhadap beliau. Nah, terhadap Bapak Ibu yang juga sudah menunggak dan terlanjur persepsinya juga negatif, maka di level ini pun Anda perlu merubah, membangun persepsi dan komunikasi yang baik. Jadi kalau sudah terlanjur dianggap tidak bertingkat baik, untuk merubah persepsi, Bapak Ibu caranya ya datang, dan selalu dengan membuat surat resmi. Datang tapi bawa surat resmi. Apa maksud tujuannya? Satu, sampaikan mohon maaf selama ini belum bisa memenuhi kewajiban seperti yang diperjanjikan. Kedua, Bapak Ibu merencanakan, menyampaikan rencana, saya sedang ada rencana menjual aset. Apakah aset jaminan atau aset yang lain untuk menyegerakan lunas hutang ini. Saya sudah tidak mau terlalu lama tersiksa dengan beban pikiran ini. Tidak tenang malam hari, takut di siang hari, malu dan sebagainya. Sampaikan bahwa itu cukup membebani psikologi Anda. Dan yang ketiga, membangun komunikasi, bersurat. Jadi kalau nggak ditanya, Anda WA duluan. Kan sekarang komunikasi gampang, tidak harus ketemu ya, lewat WA. Sapa duluan, Pak, bagaimana kabarnya? Karena petugas yang di lapangan itu butuh informasi tentang apa yang akan kita lakukan terhadap kredit macetnya. Bisa jadi petugas yang di lapangan itu nyebelin omongannya dan sebagainya, sikapnya, tapi bagaimanapun dia adalah penyambung lidah kita ke manajemen bank tersebut. Apapun yang Anda rencanakan, apapun yang Anda pikirkan, segelisah apapun Anda di malam hari memikirkan hutang ini, tapi kalau tidak terkomunikasikan dengan baik, apa artinya? Seperti yang terjadi Bu Fitri. Sebenarnya Bu Fitri bukan tidak beretikat baik. Sebenarnya Bu Fitri bukan mengabaikan, tapi karena bingung apa yang harus dilakukan, kemudian takut lebih menguasai psikologinya dia, sehingga akhirnya dia malah menghindar. Gitu. Sebenarnya beliau juga cukup tersiksa dengan keadaannya. Sebenarnya juga dia mikirin dengan utangnya ini, apalagi jaminannya milik orang tua. Tentu dia nggak ingin menambah beban pikiran orang tua. Tapi apalah daya, karena kemampuan belum ada, usaha bangkrut, bahkan untuk makan sehari-hari aja mungkin kesulitan, sehingga yang dia lakukan adalah kontraproduktif. Dia menghindar, akhirnya bank menganggap justru Ibu Fitri ini tidak beretikat baik. Nah, seperti itu yang akhirnya justru merugikan beliau sendiri. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang saat ini Anda sudah dalam keadaan macet, saat ini ada yang sedang kreditnya mengarah mau menunggak karena sudah tidak mampu membayar ataupun alasan yang lain, bangun komunikasi yang baik, bangun persepsi yang baik bahwa Anda sedang berusaha ingin menyelesaikan hutang ini, bahwa Anda serius memikirkan hutang ini, bahwa Anda tersiksa dengan kredit macet ini, sehingga petugas yang di lapangan bisa menyampaikan keadaan tersebut pada saat ditanya oleh pimpinan. Karena secara berkala petugas juga ditanya oleh pimpinan, bagaimana perkembangannya si Fulan, bagaimana si A, bagaimana si B, apa rencananya gitu, untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan bahwa ini masuk kategori resiko bisnis, kredit macet karena resiko bisnis, atau kredit macet yang sifatnya on will atau tidak karena resiko bisnis gitu, sehingga mengarah pada rekomendasi penyelesaian melalui lelang. Gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.